Ibu ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ananda semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Semoga selalu bahagia ya. Ketemu lagi dengan Ibu di Mapel Akidah. Di sini Ananda semuanya, sebelum Ibu memulai pembelajaran, mungkin yang masih duduknya belum nyaman, dinyamankan dulu ya, biar kita nanti enak menerima materinya. Silahkan, bajunya yang belum rapi, dirapikan. Yang putra, rambutnya mungkin masih berantakan, dirapikan ya, biar semuanya rapi dan siap menerima materi ya. Oke, Anandaku yang Ibu cintai, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan awal basmalah mempermudah kita dalam memahami materi. Ibu presensi dulu, ini coba Ananda Mardiana hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ananda Syamsidar? Hadir? Hadir? Ananda Syamsidar? Mungkin jaringan ya belum, nanti kalau masuk nanti Ibu checklist di sini untuk kehadirannya. Ananda Risma? Hadir. Alhamdulillah. Ananda Jakaria? Hadir, Bu Guru. Iya, ini semangat sekali ini Ananda Jakaria ya. Terima kasih. Ananda Ivasu Hayati? Hadir, Bu. Oke, Ananda Ita? Hadir. Ananda Nur Afifah? Ananda Nur Afifah hadir? Hadir nih ya, sudah ada di Zoom. Ananda Nunung Susilowati? Dulu ini Bu, salah Bu Guru. Oh iya, oke. Terima kasih ya, sudah diingatkan. Ananda Septi? Hadir. Hadir ini sudah ada di Zoom. Baik, Alhamdulillah hari ini kita full untuk pertemuannya. Di era COVID ini semoga kita juga diberikan kesehatan selalu ya, Nak ya. Nah, Anandaku yang Ibu cintai, di sini Bu Syada akan menyampaikan materi tentang berbusana sesuai dengan syariat Islam. Nah, tapi Ibu akan menyampaikan terkait kompetensi dasar dan indikatornya ya, supaya kita nanti tahu ini materinya mau seperti apa. Nah, untuk KD-nya, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama menganalisis pakaian dalam Islam, kemudian nanti menganalisis pengertian pakaian, menganalisis pengertian aurat, menganalisis dalil berpakaian sesuai syariat, menganalisis fungsi pakaian, dan nanti mendemonstrasikan ketentuan berpakaian dalam Islam. Oke, nah ini Bu Syada sudah memilihkan gambar ini ya. Coba, mana yang menurut Ananda paling sesuai dengan syariat? Boleh? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Yang nomor 6. Nomor 6. Oke. Saya, Bu. Iya. Nomor 1, Bu. Nomor 3, Bu. 1. Nomor 3, Bu. Oh, nomor 3. Oke. Ya, ternyata ada yang menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 6. Ini Pak Jakaria tadi menjawab nomor 1. Ini untuk yang putri atau wanita. Kita sekarang coba lihat untuk yang laki-laki. Wah, ini Bu Syada memang niat mencari yang kartun. Nah, nanti kalau tidak kartun, nanti malah menjadi hal yang tidak diinginkan ya. Coba yang nomor 1 ini, ya nomor 1 yang paling ujung ini. Ini sesuai syariat enggak, Nak? Enggak, Bu Guru. Enggak. Ada bolong-bolong. Ada lubangnya. Ada bolong-bolong apa Itu mah apa coba ya? Oke, ya nanti kita bahas ya. Nomor 2 sesuai syariat enggak? Enggak juga. Enggak, Bu. Itu mah kayak Nomor pangeran. 3. Ada bebeknya itu, Bu Guru. Gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Oke, next sekarang Ibu coba pilihkan gambar lagi. Nomor 1 sesuai syariat enggak? Ya, sesuai, Bu. Ya, ini sepertinya mirip sama Ananda Jakaria ya, mirip ini ya. Kemudian nomor 2. Itu yang milih Pak Jakaria tuh. Oh, itu. Iya, mirip-mirip. Nomor 3. Keren. Ya, itu Enggak gaul. apa-apa Itu Korea mah itu, Bu itu Guru. mah iya. Gaul itu mah, Bu. Ini atasnya sesuai syariat, bawahnya lututnya terlihat. Ya, Gaul. nanti kita bahas. Nomor 4 sesuai syariat? Nomor Setengah. 4? Oh, setengah. Ini Ananda Zuhri. Oke ya. Nah, sekarang kita coba menyimpulkan
kalau tadi Ibu sudah menyampaikan tentang memaparkan gambar-gambar ya, kita coba sekarang melihat tentang beberapa pertanyaan yang muncul yang menjadi masalah di lingkungan kita. Ini mohon maaf Ananda karena nggak tahu ini PPT-nya gerak-gerak sendiri padahal nggak dipencet ya. Nah, oke. Karena tadi ada banyak gambar, ada banyak ilustrasi, ternyata ada perbedaan pendapat, Nak, tentang mana yang sesuai syariat, mana yang enggak. Nah, berarti yang menjadi problemnya adalah kita perlu mencari tahu tentang batasan aurat laki-laki dan perempuan itu seperti apa, ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus mencari dan mengetahui tentang dalilnya. Nah, bisa menjawab, oh ini sesuai syariat. Mana dalilnya, buktinya seperti apa, ya, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, yang ketiga ini sudah kerefleksi ya tentang mengapa ya Ananda harus berbusana muslim dan sudahkah Ananda berbusana muslim atau muslimah. Nah, untuk itu Syadah mau minta Ananda untuk berkelompok ya, dua-dua ya, mencari tentang apa sih ataupun memecahkan masalah tentang batasan aurat laki-laki dan wanita serta dalilnya. Nanti Ibu minta untuk presentasi ya. Jadi selain Ananda nanti mencari ini ya, mencari dalil-dalil, kemudian menganalisis dalil tersebut, nanti Ananda bisa membuat PPT atau membuat peta konsep dan nanti dijelaskan ke teman-temannya untuk dipresentasikan ya. Karena waktunya terbatas, mungkin Ananda mungkin bisa secara berkelompok ya Nak ya, dua-dua untuk mencari dalilnya. Ya, nanti dari dalil itu Ananda bisa menyimpulkan yang nomor 1 dan nomor 2. Oke, ya, silakan coba boleh googling, boleh mengambil Al-Qur'an untuk mencari dalil tentang berbusana sesuai dengan syariat baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Oke. Oke, sudah. Sekarang coba Ibu minta kelompok 1 ini coba Ananda Risma. Silakan Ananda disampaikan Ananda apa sih aurat laki-laki dan perempuan, seperti apa dan dalilnya. Silakan, Nak. Nanti Bu Syada bantu. Tengah. Iya. Aurat laki-laki dan aurat perempuan beda atau sama? Kalau beda seperti apa? Oke, belum selesai untuk tugas kelompoknya? Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Ananda silakan sambil dikerjakan ya. Kita dengarkan lagi untuk kelompok yang lain. Ananda Afifah, silakan Nak, menjadi perwakilan kelompoknya. Ananda Nur Afifah. Mungkin menyebutkan dalil. Ya. Halo? Jaringannya terkendala atau apa nih? Yaudah, Ibu ganti dulu Ananda Jakaria. Iya, Bu Guru. Oke, coba Ananda dijelaskan batasan aurat laki-laki dan perempuan. Nanti biar teman-temannya bisa menambahkan materinya. Baik, Ibu. Yang saya baca dari googling, Bu, bahwa aurat laki-laki itu dari atasnya pusar, ke bawahnya sampai lutut itu, Bu. Oke, bagus. Iya. Lanjut. Udah itu aja, Bu. Kalau yang perempuan belum, Nak, belum disebutkan. Ya, perempuan Bu, saya tahu. Oh iya, silakan Ananda Nunung. Ya, batasannya semua kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, bagus ya. Alhamdulillah Pak Jakaria, tadi Ananda Jakaria sama Ananda Nunung sudah menjawab ya. Teman-teman semuanya mungkin bisa ditambahkan di catatan ya supaya menjadi pengingat. Oke. Nah, Ananda ini ya coba Ibu coba menambahkan apa yang sudah teman-teman Ananda sampaikan ya. Batas aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Nah, ini Rasulullah juga pernah
bersabda ya ketika ada sahabat yang bertanya terkait dengan paha untuk laki-laki yang sesungguhnya ini tutuplah kedua pahamu itu karena sesungguhnya kedua paha itu termasuk aurat. Jadi kalau tadi ada gambar yang memperlihatkan paha ataupun di sini ada lututnya terlihat, nah itu berarti belum sesuai dengan syariat. Nah, untuk yang perempuan, nah ini kita juga bisa lihat di sini. Untuk dalilnya, Ibu minta tolong Ananda Iva. Ananda Iva bisa membacakan nak untuk Quran Surat An-Nur ayat 30? Ananda Iva bisa membacakan? Ayat berapa, Bu? Ini sudah Ibu tampilkan di layar Quran Surat An-Nur ayat 30. Boleh dibacakan di layar, nak. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Oke, terima kasih. Oke. Ya, bagus. Terima kasih, Ananda. Nah, ini juga ada hadis Rasulullah ya. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, juga ada hadis dari Khalid bin Duraik. Aisyah berkata, suatu hari Asma bin Abu Bakar menemui Rasulullah dengan menggunakan pakaian tipis. Beliau berpaling darinya dan berkata, wahai Asma, jika perempuan sudah mengalami haid, tidak boleh anggota tubuhnya itu terlihat kecuali ini dan ini. Nah, ini dan ini itu menunjuk pada wajah dan telapak tangan. Sehingga di sini jelas Ananda bahwa aurat laki-laki dan aurat perempuan itu berbeda. Kalau aurat laki-laki tadi dari pusar sampai lutut, kalau aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, oke. Nah, kemudian ternyata Ananda selain hadis tersebut juga ulama menafsirkan, kemudian dari berbagai ini ya sumber, ini ada syarat pakaian muslim syar'i selain tadi hadis yang disebutkan ya. Satu, ini menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tadi khusus untuk perempuan ya. Kemudian tidak tipis dan transparan, tidak ketat sehingga membentuk tubuh, tidak menyerupai pakaian laki-laki atau wanita. Ini harus sesuai dengan kodratnya. Tidak mencolok, mode dan warna, tidak bermake up mencolok. Ini ternyata selain masalah berpakaian juga ada kaitannya juga dengan berdandan ya atau bermake up. Ini yang diatur dalam Islam karena Islam adalah kafah, semuanya itu sudah diatur. Nah, oke, Ananda, tadi Ibu sudah mengecek yang menjawab tadi Ananda Risma sudah, Jakaria sudah menjawab ya pendapatnya, Ananda Iva sudah, ada beberapa Ananda yang belum menjawab. Nah, di sini Bu Syeda selain mencatatkan, selain memberikan pertanyaan, Ibu juga menuliskan di lembar observasi terkait dengan penilaian keaktifan dalam diskusi. Maka di sini Ibu juga memberikan pertanyaan. Nah, Ananda yang belum mendapat nilai, ini Ibu akan bertanya untuk mengisi lembar observasinya ya. Ini pertanyaannya apa? Nanti lainnya juga bisa menjawab ya. Ini ada 3 pertanyaan. Nah, Ibu coba tanya kepada Ananda Mardiana. Ya, tadi belum ikut menjawab. Halo, Ananda Mardiana, bisa mendengar suara Ibu, nak? Bisa? Belum terhubung ini. Ananda Ita? Belum? Oke. Ananda Nur Afifah? Iya, Ibu. Oke, Ananda Afifah. Boleh menjawab pertanyaan salah satu dari 3 pertanyaan yang udah Ibu cantumkan. Mau yang mana? Mau yang bagian ketiga aja deh sepertinya. Oke, coba silakan dijawab, dijelaskan ke teman-teman. Nanti yang lainnya boleh menanggapi ya, boleh menanggapi nanti Ibu kasih poin. Silakan, Nak. Oke. Saya baca dulu ya Bu pertanyaannya. Silakan. Bagaimana pendapat
Ananda tentang fenomena artis yang berjilbabnya musiman, kadang berjilbab, kadang tidak. Ya berarti imannya seperti iman sambal dong, Bu. Udah tahu pedas tapi dicowel-cowel terus gitu tuh. Jadi belum kuat Bu, mungkin imannya, Bu. Oke. Oke. Terus menurut Ananda selain itu gimana pendapatnya? Selain karena tadi Ya. penyebabnya masih iman sambal. Karena gini mungkin Bu, ibarat kalau seorang petinju jika masuk dalam ring itu nggak mungkin pelatihnya ikut kan Bu. Ya. Nah, berarti ini si artis ini dia sudah terbiasa tidak berjilbab. Jadi ketika berjilbab juga ya musiman aja. Ternyata di hatinya mah dia belum seikhlasnya menerima bahwa berjilbab itu kewajiban. Jadi belum imannya tuh belum sempurna mungkin Bu, seperti itu kayaknya. Oke, bagus Ananda Nur Afifah. Yang lainnya mau menanggapi, Nak? Boleh menanggapi, menambah, atau mungkin nggak setuju gitu, boleh disampaikan. Ada? Boleh menyebutkan nama? Ya, silakan, Nak. Saya cuma mau menjawab pertanyaan nomor 1, boleh? Boleh, silakan. Atas nama siapa? Atas nama Nunung Nur Aini, Bu. Oh iya, ini silakan Ananda Nunung. Iya, di sini saya jawab dulu, ini dulu pertanyaannya ya. Bagaimana sikap Ananda jika diterima bekerja di tempat yang harus membuka aurat? Saya tidak mau, karena mendingan mencari pekerjaan di tempat yang lain, Bu. Kalau harus sampai menggadaikan akidah. Itu Bu jawabannya. Oke, sip Ananda Nunung ya. Dengan tegas, dengan penuh penuh semangat menjawab tidak, karena tidak mau menggadaikan akidah. Ya, bagus ya. Oke, Ananda ada yang mau menjawab? Ini nomor 2 belum ada yang jawab nih. Siapa yang mau menjawab? Ada? Bagaimana menasihati kaum remaja atau saudara yang berjilbab tapi tidak sempurna? Ini sebenarnya agak mirip-mirip nih dengan yang nomor 3. Maksudnya ada kaitannya. Ada? Pernah mempraktekkan? Ya, nggak apa-apa ya. Anandaku, terima kasih yang sudah menjawab. Yang belum nanti bisa menambahkan apa yang sudah sampaikan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi Ananda Nunung sudah menjawab ya, bagus kalau kita harus memiliki tekad yang kuat kalau kita sudah memilih menutup aurat, apalagi sudah tahu tentang dalilnya, tentang kewajibannya. Jadi nggak bisa tawar-menawar ya. Jadi untuk membuka menutup aurat itu bukan tawar-menawar. Sekarang boleh buka, nanti tutup dan seterusnya, nggak boleh ya, harus istiqomah. Kalau misalnya ada ujian seperti itu, berarti itu ujian dari Allah. Kita bisa nggak melaluinya? Karena apa? Kalau kita misalnya bisa melaluinya, kita tetap istiqomah, insya Allah Allah akan ganti dengan kesempatan yang lebih dari itu. Ya, mungkin kita akan mendapat pekerjaan yang jauh lebih kita inginkan secara finansial atau secara ketentraman batin ya, karena janji Allah itu jelas. Nah, kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita ya. Jadi nggak usah risau, nggak usah khawatir. Kalau kita kehilangan kesempatan itu hanya karena kita menutup aurat, itu merupakan kesempatan besar untuk mendapatkan kesempatan yang lebih indah lagi ya. Itu kita harus yakin. Yang kedua, ya Nak. Bagaimana kalau urusannya sama perut, Bu? Urusannya sama udah perut. lapar banget, gimana itu? Gimana contohnya Ananda? Misalnya kan, nih saya kan pakai kerudung nih. Tiba-tiba kan karena emang udah nggak ada lagi benar-benar yang mau nerima kerja, akhirnya udah nih jual rokok aja, tapi jangan kayak gitu, bajunya harus dibuka. Mikirnya, aduh, tapi seharian ini saya belum makan, tuh gimana itu, Bu? Oke, wah ini ya ujiannya ternyata berat, apalagi kaitannya dengan perut. Coba ada yang mau menjawab sebelum Ibu menjawab? Gimana nih kalau kaitannya dengan perut? Kalau nggak seperti itu,
nanti kelaparan, bisa meninggal dan sebagainya. Ya, Iya, urgent Mendingan banget kelaparan itu, Bu. saya. iya nak. Mendingan kelaparan saya, Mbak Bu. Wah, mendingan kelaparan. Ibu, ini Ananda kita. Oke, memang ini Kelaparan nanti nggak kuat sholatnya, Ge. Kak Ita. Kan Nanti kalau kelaparan nggak matinya kuat mati sholatnya. syahid. Kan matinya kalau Oke. mati kita mati syahid. Tuh, kalau mati ya mati syahid. Nah, Ananda, ini Ibu coba menjawab ya dari yang sudah dijawab oleh Ananda Ita. Jadi, kalau misalnya ya nak, kita kan dihadapkan pada pilihan, sudah sampai maksimalkah usaha kita untuk tetap menggunakan jilbab, tetapi kita masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama masalah makanan. Itu sudah sampai maksimal belum? Ya, sudah sampai maksimal belum? Nah, kita kan nggak tahu mungkin pertimbangan kita batas maksimal seperti apa. Ya, kita berusaha terus. Kalau Ibu yakin, kalau misalnya kita punya keyakinan untuk mempertahankan akidah, kita datanglah ke para ulama, para ahli ilmu, sampaikan. Ya, insya Allah Anda tidak ada ahli ilmu, ulama di muka bumi ini akan membiarkan hal itu terjadi. Ya, tidak akan, insya Allah. Kalau misalnya dengan posisi seperti itu, benar-benar nggak punya uang untuk makan, nggak punya pekerjaan, datanglah ke ahli ilmu, ke ulama, bahkan mungkin ke masjid, pasti Allah akan mendatangkan pertolongan, asalkan kita usahanya itu maksimal. Ya, itu ya Ananda Nur Afifah. Tapi terima kasih pertanyaannya, Ibu senang ya. Oke, kemudian yang kedua, cara menasihati. Nah, Ananda, kita itu tidak boleh menghakimi sendiri. Kita harus paham akan proses. Jadi nggak boleh kita itu langsung ke orang yang nggak pakai kerudung, kita langsung menjauhi. Jangan, ya. Karena dakwah itu merangkul, bukan memukul. Jadi nggak boleh kita itu langsung menjauhi. Kan tugas kita adalah menyampaikan dakwah. Tapi yang bisa merubah hati manusia adalah Allah, yang mendatangkan dan dia menerima hidayah adalah Allah. Maka kita ya udah lakukan aja kewajiban kita, nasihatin, tapi tetap dengan doa, ya. Kemudian fenomena artis yang berjilbabnya musiman gimana? Ya kita doakan semoga tidak musiman, ya, selain tadi penjelasan yang sudah teman-teman sebutkan, ya. Oke, Anandaku, terakhir Ibu sampaikan tentang fungsi pakaian, ya. Jadi Ananda, fungsi pakaian itu kalau disimpulkan tadi itu ada 4. Ada fungsi secara religiusitas, agama, fungsi estetika, ya, fungsi keindahan, coba ya. Jadi perempuan atau laki-laki menggunakan pakaian syar'i itu dia memenuhi fungsi estetika, keindahan, ya. Kemudian fungsi etika, apalagi di masyarakat di Indonesia mayoritas muslim, ini ada fungsi etika, ya. Yang keempat fungsi, mohon maaf ini Ibu ada kekeliruan. Yang keempat adalah fungsi kesehatan, ya. Jadi ternyata pakaian itu juga memenuhi fungsi kesehatan. Coba kalau nggak berpakaian bisa kena debu yang berlebihan, mungkin bagian sensitifnya kena debu dan sebagainya, bisa menimbulkan penyakit. Ternyata fungsi berpakaian juga untuk kesehatan. Baik, nah Ananda, sebelum Ibu tutup, Bu Syada akan memberikan PR atau tugas yang sudah diupload di LMS. Ananda silakan nanti membuka tugasnya. Ini kita coba presentasikan minggu depan tentang seorang tokoh muslimah, ya. Ini sudah ada websitenya. Nanti Ananda untuk penjelasan detail terkait dengan tugas ini sudah Ibu tuliskan di LMS. Silakan dibuka, waktunya 1 minggu. Ya, bagi Ananda yang tidak mengerjakan berarti nilainya 0. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan Ananda? Ada, Bu. Ada, baik, terima kasih. Berarti kalau disimpulkan pembelajaran kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan satu orang? Menyimpulkan dulu? Apa dari penjelasan ini semakin kuat istiqomah berjilbab, semakin istiqomah berpakaian syar'i, atau seperti apa? Oke, ya. Itu yang bisa Bu Syada sampaikan. Semoga Ananda semuanya yang sudah beristiqomah, istiqomah. Kalau yang belum,
kita doakan bersama-sama, bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Dan yang paling penting, tidak boleh kita memusuhi atau menjauhi teman-teman kita, saudara kita yang belum berpakaian syar'i. Justru tugas kita untuk menasihati supaya kita bareng-bareng masuk surganya ya. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu Syada, senang banget dengan diskusi kita hari ini. Jangan lupa tugasnya, dan untuk pertemuan hari ini, marilah kita tutup dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.